Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 Paralel A. Di sini kami akan menjelaskan kisah perjalanan perusahaan startup yang bergerak di bidang transportasi, yaitu Grab. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nisa Adwiti Aji dengan nomor NPM 2108 2010031. Lalu yang kedua, Dina Nurhalisa dengan nomor NPM 2108 2010032. Dan yang ketiga, Karisa Renatasari dengan nomor NPM 2108 2010041. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang. Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Tan Hoiling pada tahun 2012. Awalnya, ide tentang Grab muncul ketika Tan yang masih menjadi mahasiswa di Harvard Business School mendengar keluhan temannya soal layanan taksi di Malaysia yang sering salah rute atau mengenakan tarif mahal. Akhirnya, Tan mencoba untuk menjadikan masalah ini sebagai proyek kuliahnya. Ia mempresentasikan proyek ini di hadapan profesor pengajarnya dengan berbekal konsep ride-sharing milik Gareth Camp. Baru setelah itu, Tan dan sesama rekannya di Harvard Business School yang bernama Ling meluncurkan aplikasi MyTaxi di Malaysia pada Juni tahun 2012. Aplikasi ini kemudian dikenal sebagai Grab Taxi di negara lain. Tan meluncurkan Grab Taxi ini dengan modal $25.000 atau senilai 358 juta rupiah. Berikutnya ada profil CEO. Nama lengkap Anthony Tan, nama panggilan Anthony, tempat tanggal lahir di Malaysia, September 1983, saat ini berumur 37 tahun, status telah menikah, nama orang tua Tan Heng Chow, nama pasangan Klutong, dan pernah menempuh pendidikan di jurusan Ekonomi University of Chicago, Amerika, dan Harvard Business School. Lalu yang kedua, Tan Hoiling. Nama lengkap Tan Hoiling, nama panggilan Ling, saat ini berumur 36 tahun, dan pernah menempuh pendidikan di Teknik Mesin University of Bath dan Master of Business Administration di Harvard Business School. Selanjutnya, yang ketiga adalah visi dan misi Grab. Visi Grab adalah untuk menjadikan yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang Asia Tenggara setiap harinya. Misi Grab adalah A. Membuat platform transportasi yang paling aman. B. Membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik. Dan yang terakhir, meningkatkan taraf hidup mitra. Yang keempat adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Grab. Pertama, pada mulanya, Tan dan Ling mendapat banyak penolakan dari perusahaan taksi untuk bekerja sama, hingga akhirnya perusahaan taksi kelima mau bergabung di Grab Taxi. It was non-trivial because we had to educate driver partners. We had to literally finance the phone for them, teach them how to switch it on, and then really educate them. We had to work with government agencies all across the region to explain to them why it's good for society, why it's good for the transportation space, why it's good for mobility for the citizens of each country. Yang kedua, Grab merasa dirugikan dengan Peraturan Menteri PM Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Grab menilai Peraturan Menteri PM Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek akan menghambat perkembangan transportasi online. Terdapat 3 poin peraturan yang dinilai merugikan perusahaan penyedia transportasi online, khususnya Grab. Ketiga poin itu adalah penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah, pengenaan STNK atas nama perusahaan, dan yang terakhir pembatasan kuota armada taksi online.
penerapan PP tersebut dinilai akan menjadi sebuah kemunduran Indonesia dalam bidang teknologi informasi. Esensi dari PM32 itu adalah kesetaraan. Satu sisi memberikan ruang kepada online tetapi memberikan perlindungan. Yang ketiga, pelanggaran pasal 14 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat hingga didenda sebanyak 30 miliar oleh KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU menjatuhkan hukuman denda 30 miliar kepada PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau TPI sebesar 19 miliar. Hukuman tersebut berkaitan dengan pelanggaran pasal 14 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kasus ini dimulai oleh KPPU pada tahun lalu. KPPU melihat ada indikasi persaingan usaha tidak sehat atas kerjasama Grab dengan TPI. Grab awalnya diduga melakukan diskriminasi terhadap mitra pengemudi yang tidak tergabung dalam TPI. Selanjutnya untuk poin pencapaian akan dijelaskan oleh teman saya, Karisa. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pencapaian. Dari tahun 2012 sejak berdirinya hingga sekarang tahun 2021, Grab telah mengalami banyak perkembangan pada sistemnya. Singkatnya, ia tidak hanya berkutat pada bidang transportasi angkutan penumpang saja, melainkan sudah merambah ke beberapa bidang lain seperti finansial pada GrabPay, pemesanan makanan pada GrabFood, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat perkembangannya pada timeline ini. Bisa dilihat di sini, sejak berdirinya pada tahun 2012, Grab mulai mengembangkan aplikasinya ke beberapa negara tetangga dan berhasil memasuki 4 negara, yakni Filipina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia pada tahun 2014 dengan basisnya di Singapura. Juli 2014, GrabCar resmi beroperasi. Grab mengajak perusahaan rental mobil atau orang pribadi yang ingin menjadikan mobilnya sebagai kendaraan bisnis untuk bergabung di GrabCar. 4 bulan kemudian, tepatnya pada November 2014, Grab mulai membuka layanan GrabRide sebagai transportasi roda 2. Mekanismenya sama dengan GrabCar, yakni mengajak masyarakat yang ingin menjadikan sepeda motornya sebagai angkutan penumpang. Tahun 2016, bulan November, Grab melaunching GrabPay. Dengan GrabPay ini, Grab mengembangkan bisnisnya dalam bidang fintech atau financial technology. Selanjutnya, Desember 2016, Grab melaunching Grab Rewards. April 2017, Grab mengakuisisi Kudo, kios untuk dagang online yang merupakan startup e-payment dari Indonesia. Pada tahun 2018, Grab melaunching GrabFood dan Grab Express. Pengguna Grab bisa menikmati layanan pesan antar makanan GrabFood dan layanan antar barang Grab Express di aplikasi Grab. GrabFood saat ini sudah tersedia di 178 kota di Indonesia dan 187 kota di Asia Tenggara. Pada tahun yang sama, yakni 2018, Grab juga melaunching Grab Finansial. Tahun itu juga, Grab berinvestasi pada OVO, platform e-payment dari Indonesia, sehingga seperti yang kita tahu, layanan Grab menggunakan pembayaran melalui OVO. Selanjutnya, masih di tahun yang sama, Grab melaunching Grab Club. Tahun 2019, Grab telah memasuki lebih dari 4 industri, yakni pembelian tiket, pemesanan hotel, streaming video, dan perencanaan perjalanan. 2020, Grab mendapat lisensi bank digital dari Singapura bersama Singtel. Dan yang terakhir, pada tahun ini, tahun 2021, Grab Financial Group telah meraih lebih dari $300 juta. Hingga saat ini, Grab telah menyandang status sebagai dekakon pertama di Asia Tenggara. Sekian dari apa yang kami sampaikan mengenai bisnis digital Grab. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk membangun bisnis hingga sukses. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya pada saat sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be clear. What do you want? If it's just money,
There's plenty of money everywhere. But be clear what you want, be clear what you want to give, but most importantly, be clear on your values. Because if your values are unclear, you'll fall through the cracks.